Ini ruangan saya. Dari ruangan ini, saya ingin memberikan sedikit pengetahuan kepada teman-teman yang ingin belajar mengimpor barang secara perorangan. Selamat datang di kelas Napit TV. Impor barang dari ujung jari. Di kelas ini, untuk kalian yang statusnya bukan badan usaha atau perorangan, kalian akan belajar bagaimana mengimpor barang. Saya akan menjabarkan bagaimana mencari supplier, bagaimana cara pengiriman barang, bagaimana cara pembayaran barang, bagaimana cara menghitung bea masuk dan pajak, bagaimana mencari forwarder, hingga orderan Anda terima di rumah dengan rasa aman dan nyaman. Selamat belajar. Perhatikan cuplikan berikut. Ini adalah sebuah portal yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mengetahui status dari sebuah produk, baik itu produk ekspor maupun produk impor. Dalam hal ini, materi kita adalah tentang importasi barang. Melalui portal ini, kita dapat mengetahui apakah produk yang ingin kita impor dilarang atau dibatasi importasinya. Menggunakan website ini sangat mudah. Kita tinggal memasukkan dua parameter yang disediakan. Parameter yang pertama adalah tentang HS code. Parameter yang kedua adalah deskripsi produk. Kita tinggal ketik di dalam portal ini, hasilnya akan terlihat. Apakah produk yang akan kita impor tersebut dilarang atau dibatasi? Langkah ini adalah pondasi awal yang harus kita ketahui sebelum kita melakukan importasi barang. Baik individu ataupun badan usaha harus memahami apa itu lartas ini. Apa itu lartas? Barang yang dilarang dan atau dibatasi importasinya. Portal yang kita lihat tadi adalah www.eservice.insw.go.id. Ketik deskripsi produk, maka akan muncul informasinya. Anda lihat gambar ini? Parameter yang pertama adalah HS code lartas impor. Ketik HS code-nya, hasilnya akan muncul. Gambar yang ini, parameternya adalah lartas impor deskripsi produk. Ketik produknya, hasilnya akan muncul. Saya rasa sangat clear apa tujuan dari portal tersebut. Kalau kita tidak mau zonk, kalau kita tidak ingin barang kita nggak bisa rilis dari bea cukai, maka kita harus dan wajib tahu apa itu lartas.
Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, bagaimana mencari supplier yang amanah dan terpercaya. Kepada para suhu, kepada para master di bidang impor, saya mohon maaf kalau video saya sedikit mengusik Anda ataupun mengganggu Anda. Dan kepada kalian semua, saya juga minta maaf kalau video saya selalu menggunakan Alibaba sebagai contoh. Kenapa sih saya selalu menggunakan Alibaba? Buat saya pribadi, Alibaba merupakan sebuah platform bisnis B2B yang memungkinkan saya untuk memperoleh harga yang kompetitif ketika saya mampu memenuhi syarat jumlah minimum pembelian yang disyaratkan oleh pemasok. Artinya, untuk barang yang saya impor, saya bisa jual kembali dengan harga yang kompetitif di Indonesia. Itu alasan kenapa saya selalu menggunakan Alibaba. Bukan karena saya di-endorse oleh Alibaba dan bukan juga saya berafiliasi dengan Alibaba. Langsung saja teman-teman yang belum punya akun di Alibaba silakan sign up. Untuk teman-teman yang sudah punya silahkan login supaya kita mulai lakukan pencarian produk yang ingin kita beli. Untuk kalian yang menggunakan handphone, ini adalah tampilan depan halaman Alibaba kalian. Pada gambar Anda bisa lihat di situ ada kolom search products or supplier. Secara logika kita adalah kita tidak mungkin tahu siapa nama supplier yang ingin kita temuin di Alibaba. Makanya yang paling masuk akal, yang paling logis adalah kita melakukan pencarian produk. Di sini saya bikin contoh produknya adalah magnetic iPhone case. Saya cari produk magnetic iPhone case. Untuk masih di handphone ya. Nah, ketika muncul produk magnetic iPhone case, Anda bisa lihat di situ ada tulisan refine. Saya kasih tanda refine. Anda klik refine tadi, Anda cari bagian ini, bagian yang terlihat di gambar ini, trade assurance dan verified supplier. Anda centang keduanya. Harus dicentang kedua item ini. Masih tampilan di handphone ya teman-teman ya. Nah, untuk kalian yang menggunakan PC atau laptop, bagian tersebut ada di sebelah kiri monitor Anda, jenis pemasok. Ada dua yang harus Anda centang, sama seperti yang ketika tampilannya di handphone tadi, trade assurance dan verified supplier. Anda bisa lihat seperti pada gambar ini. Setelah Anda klik, setelah Anda centang, maka semua pemasok yang muncul di halaman Alibaba Anda adalah pemasok yang verified dan bertrade assurance. Anda bisa lihat seperti pada gambar, harus ada verified dan trade assurance. Tapi tadi di depan Anda sudah centang keduanya, maka yang muncul adalah semua pemasok yang berverified dan bertrade assurance. Langkah selanjutnya adalah setelah Anda scroll, Anda cocok dengan sebuah pemasok, seorang pemasok, sebuah toko. Anda rasa cocok, Anda klik toko tersebut, maka akan muncul tampilan di layar handphone Anda seperti gambar di sebelah kiri ini. Nah, saran saya jangan langsung start order ya. Untuk Anda yang menggunakan PC atau laptop, tampilannya seperti ini. Saran saya jangan langsung start order. Walaupun pemasok tersebut sudah amanah dan terpercaya, ada tombol chat now di situ, ada tombol mengobrol sekarang di situ. Kliklah tombol tersebut dan mulailah berkomunikasi dengan pemasok tersebut. Sama seperti belanja di toko biasa, ketika kita belanja kita pasti sampaikan
spesifikasi produk yang kita inginkan. Bedanya di sini kita pakai bahasa Inggris. Negosiasilah di dalamnya. Anda tanya harganya, Anda tanya semuanya, dan ketika pemasok sudah berikan harga dan Anda rasa harganya bagus, Anda tinggal berdiskusi mengenai metode pengirimannya. Jadi nggak usah dipikirin yang ribet-ribet, yang sederhana aja. Ngobrol, harga cocok, nah baru mulai diskusi soal pengiriman. Lanjut kita masuk ke materi cara pengiriman. Nah, metode yang pertama yang kita gunakan adalah door to door service. Bisa lewat udara ataupun lewat laut. Nah, di sini kita meminta supaya supplier kita yang mengirimkan orderan menggunakan shipping agent yang mereka pilih sendiri. Kita negosiasikan sampai deal agar pemasok bersedia melakukan door to door service. Banyak kok pemasok yang bersedia melakukan ini. Anda tinggal menunggu orderan aja sampai di rumah. Ini beberapa kalimat yang bisa Anda gunakan untuk negosiasi. Yang pertama, this product will send to Indonesia. How much the shipping cost using Air Express? I want you send the order directly to my address. Would you let me know the shipping cost? Metode yang kedua adalah menggunakan forwarder yang kita pilih sendiri. Kita yang tentukan forwardernya, lewat udara ataupun lewat laut. Nah, kita udah pilih forwardernya. Kita tinggal berikan alamat gudang forwarder kepada pemasok kita. Oke? Supaya si pemasok bisa mengantarkan orderan tersebut ke gudang forwarder. Anda negosiasi di awal ya dengan forwarder yang Anda pilih tadi. Nah, ini contoh kalimat yang bisa Anda gunakan. I have a shipping agent in China. Send the order to my agent's warehouse. How much the extra cost for doing this? Kita masuk ke materi yang ketiga, bagaimana cara melakukan pembayaran. Ini adalah hal yang paling krusial menurut saya. Karena apa? Berdasarkan pengalaman teman-teman yang sering berdiskusi dengan saya, bertanya-tanya dengan saya, kebanyakan selalu mempertanyakan aman nggak ketika melakukan pembayaran. Kita dibohongi nggak sih nanti? Barangnya akan sampai nggak sih nanti? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering timbul kepada saya terkait dengan pembayaran. Nah, di sini saya mau tekankan kepada kalian, ketika semuanya udah deal, harga barangnya udah cocok, metode pengirimannya udah oke, Anda tinggal bayar. Bagaimana cara Anda membayarnya? Anda harus minta link payment. Link pembayaran seperti gambar di atas. Anda harus memberikan email Anda kepada pemasok. Kalau ujuk-ujuk pemasok ngasih link payment, tapi Anda belum kasih email, tolong diabaikan. Tolong jangan diikutin link tersebut. Karena email Anda adalah email yang Anda gunakan untuk mendaftar di Alibaba. Gitu ya kawan-kawan ya. Ketika link pembayaran sudah dibuat oleh pemasok dan diberikan kepada Anda klik, Anda akan dibawa ke halaman pemilihan metode pembayaran. Ada 3 metode pembayaran yang disediakan di halaman ini. Anda bisa lihat seperti gambar di bawah. Kalau ada pemasok yang meminta pembayaran di luar ini, tolong jangan diikutin, tolong jangan dimauin. Gitu ya kawan-kawan ya. Lakukan pembayaran hanya melalui link ini dan metode ini. Menggunakan kartu kredit. Terus gimana kalau saya nggak punya kartu kredit? Kalian bisa menggunakan kartu debit kok.
nggak hanya harus kartu kredit. Kalau saya nggak punya kartu debit, ya kalian harus pergi ke bank untuk melakukan direct transfer ke rekening yang sudah dipersiapkan oleh Alibaba. Kemudian yang ketiga, online bank payment. Nah, berhubung karena saya belum pernah menggunakannya, jadi saya berhenti menjelaskan bagaimana menggunakan online bank payment tersebut. Yang sering saya lakukan hanya dua bagian di atas, menggunakan kartu kredit atau kartu debit, dan menggunakan wire transfer atau telegraphic transfer. Itu ya kawan-kawan ya, sudah sangat jelas ini saya memberitahukannya. Semoga kalian pun benar-benar memahaminya. Nah, ambil catatan kalian, catatlah mengenai ini, mengenai pembayaran ini. Jangan lakukan pembayaran di luar link yang diberikan oleh pemasok kepada Anda. Jangan. Kalau kalian nggak pengen kenapa-kenapa, jangan lakukan, karena kita belum tahu siapa penjual tersebut. Oke? Ya, mantap. Ketika Anda membayar menggunakan kartu kredit, akan muncul seperti gambar di atas. Artinya pembayaran Anda sedang diproses. Berhasil Anda melakukan pembayaran dan sekarang sedang diproses. Nanti Anda akan diberitahu juga oleh Alibaba melalui email. Nah, ini melalui handphone ya kawan-kawan ya. Ini melalui handphone saya membayarnya kemarin. Kalau di PC juga pasti akan sama lah. Nah, kalau Anda menggunakan metode wire transfer, Anda akan diarahkan lagi sebuah akun bank, informasi sebuah akun bank. Ini dia informasinya. Ada kok, nanti Anda akan lihat, klik informasi, Anda akan lihat nanti di situ. Dengan menggunakan ini Anda harus datang ke bank, bawa aja ini, kasih tunjuk aja ke kasir. Ini kayak gambar ini, dia selalu semuanya di Singapura, nggak ada di Alibaba yang nggak di Singapura. Semuanya bank Singapura, tapi penerimanya adalah nama si pemasok Anda. Kalau ada penerima yang berbeda, saya rasa itu tidak mungkin. Kalaupun ada, ya jangan dilakukan ya. Nah, di paling bawah itu ada remarks. Anda harus tulis remarks tersebut di notes-nya slip storan. Harus, karena itu udah diinstruksikan, Anda bisa baca. Harus. Jangan lupa untuk ngisi remarks-nya ya. Saya biasanya menggunakan wire transfer ketika orderan saya berinvoice di atas 1.500. Saya pasti gunakan ini. Ini saya sertakan sebuah contoh. Saya bertransaksi $1.525. Saya menggunakan slip storan. Ini remarks yang saya bilang tadi, 3326. Nah, ini bukti bahwa saya sudah melakukan pembayaran. Ini saya capture, saya foto, saya kirim ke pemasok saya. Walaupun tadi bukti setoran nggak saya foto dan tidak saya kirim, Alibaba itu akan ngasih tahu kok ke pemasok bahwasanya saya sudah melakukan pembayaran. Dan Alibaba mengkonfirmasi kembali ke kita bahwasanya pemasok sudah menerima sejumlah dana yang kita transferkan. Jadi komunikasi dua arah, validasi dua arah. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir. Hanya tinggal menunggu barang aja nanti sampai di rumah. Itu kawan-kawan. Jadi nggak serumit dan gak sesulit yang mungkin kalian pikirkan. Gak usah ribet mikirnya, gak usah jelimet mikirnya.
Transaksinya sama aja kayak transaksi di toko di Indonesia. Nah, gitu aja berpikirnya. Berikutnya kita akan membahas bagaimana menghitung bea masuk dan pajak impor atas orderan yang kita lakukan di Alibaba. Tarif bea masuk barang kiriman itu sebesar 7,5% kawan-kawan. Tetapi dikecualikan untuk barang-barang sebagai berikut. Tas, bea masuknya 15% sampai 20%. Sepatu, bea masuknya 25% sampai 30%. Produk tekstil, bea masuknya 15% sampai 25%. Nah, untuk tarif PPN semuanya pukul rata 10%. Untuk tarif PPh-nya barang kiriman sebesar 0%. Tetapi untuk barang yang dikecualikan tadi, yaitu tas, sepatu, dan produk tekstil, PPh-nya sebesar 7,5% sampai 10%. Pertanyaannya, kenapa 3 produk ini dibedakan? Pemerintah membedakannya untuk melindungi produksi lokal, ya, makanya tas, sepatu, dan produk tekstil ini biayanya lebih besar. Jadi Anda boleh berpikir-pikir ketika mau impor produk tas, sepatu, ataupun produk tekstil. Dengan dengan tarif yang seperti ini, Anda masih bisa kompetitif nggak di pasar Indonesia? Tapi barang di luar yang 3 ini, Anda totalnya cuma bayar 17,5%. Bea masuknya 7,5%, PPN-nya 10%. Anda boleh perhatikan contoh perhitungan barang umum ya. Ini barang umum. Begini cara menghitung bea masuk dan pajak impornya. Bang Napit beli headphone. Harga headphone-nya $500. Asuransi pengirimannya $5. Ongkos kirimnya $50. Total chief-nya $555. Nilai pabean adalah total chief dikali kurs. $555 dikali 14.500. Totalnya adalah 8.047.500. Bea masuknya nilai pabean dikali tarif. Tarifnya 7,5%. Jadi bea masuknya adalah sebesar Rp603.563. Untuk nilai impor, nilai pabean ditambah dengan bea masuk. 8.047.500 ditambah 603.563. Rp8.651.063. Jadi PPN-nya adalah nilai impor dikali 10%. 865.106 adalah PPN yang harus dibayar. Jadi berapa total pungutan yang harus dibayar Bang Napit? Bea masuk ditambah PPN. 603.563 ditambah 865.106. Jadi total yang harus dibayar oleh Bang Napit adalah 1.468.669. Paham ya kawan-kawan ya, ini untuk perhitungan barang umum. Nah sekarang untuk barang yang dikecualikan tadi, 3 produk yang dikecualikan. Anda boleh lihat bagaimana cara menghitungnya. Di sini Bang Napit beli sepatu. Harga sepatunya $500. Asuransi pengirimannya $5. Ongkos kirimnya $50. Total chief-nya $555. Nilai pabean total chief dikali kurs, anggap kursnya 14.500. Jadi total nilai pabeannya adalah 8.047.500. Bea masuknya nilai pabean dikali tarif. Berapa tarifnya? Tarifnya sebesar 25%. Jadi biaya masuknya Rp2.011.875. Nilai impornya nilai pabean ditambah biaya masuk. Total nilai impor Rp10.059.375.
PPN-nya nilai impor dikali 10%. 1.005.937. PPh-nya nilai impor dikali 10% sama dengan 1.005.937. Jadi berapa total pungutan yang harus dibayar Bang Napit? Bea masuk ditambah PPN ditambah PPh. 2.011.875 ditambah 1.005.937 ditambah 1.005.937 sama dengan 4.023.749 rupiah lah jumlah yang harus dibayarkan Bang Napit. Oke, nah ya di sini ada saya ambil sumber dari Bea Cukai, BC Temas, DBC Temas itu mengenai impor barang kiriman. Jadi barang kiriman yang nilainya kurang dari $3 per orang per pengiriman bebas dari kewajiban bayar bea masuk. Tapi jika lebih dari 3 maka dipungut bea masuknya. Tuh. Nah ini dia item-item khusus yang Anda bisa baca sendiri. Kalau beli handphone dia berapa banyak, beli baju dia seperti apa gitu. Nah untuk yang tadi kalau perorangan maksimal $1.500, kalau di atas 1.500 harus berbadan usaha gitu. Tapi di sini kita juga bisa beli kok. Kita masuk ke bagaimana mencari forwarder yang amanah dan terpercaya. Sebenarnya nggak ada ketentuan baku untuk mencari forwarder ini, tapi kita bisa menggunakan mesin pencari Google. Kita bisa ketik forwarder Cina Indonesia, nah, kita hasilnya muncul, kita bisa scroll sana sini. Nah, ketika kita mau berhenti di satu perusahaan, kita bisa lihat profil perusahaan tersebut di ahu.go.id/profile-pt. Sebelum Anda diskusi tentang legalitas perusahaan tersebut, Anda bisa ngintip dulu di sini. Nah, baru ketika Anda intip ada hasilnya, Anda simpan hasilnya, baru Anda kontak forwarder tersebut. Dalam kondisi negosiasi situ Anda boleh tanyakan legalitasnya. Kalau legalitasnya sama dengan yang Anda lihat di ahu.go.id ya why not gitu kan. Anda bisa teruskan untuk bekerja sama dengan forwarder tersebut. Atau juga Anda bisa lihat review-review orang yang sudah menggunakan forwarder tersebut. Ini cara yang paling aman lah untuk mencari forwarder. Jadi nggak ada cari kucing dalam karung gitu. Terdaftar kok di ahu.go.id, legalitasnya juga ada kok dalam bentuk soft file, izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum gitu kan. Jadi memang kita juga harus pintar dan bijak untuk mencarinya. Jangan hanya terpaku pada review atau apa kata orang, jangan. Ketika kita menggunakan forwarder, biasanya biaya itu lumayan mahal. Tetapi walaupun mahal, biaya tersebut sudah mengcover ongkos kirim dari Cina ke rumah Anda, sudah mengcover bea masuk, sudah mengcover pajak impor. Jadi Anda tinggal menunggu orderan di rumah. Tapi untuk masalah orderan yang Anda tinggal tunggu di rumah tadi pun itu harus Anda negosiasikan di awal dengan clear, harus jelas ya. Karena kadang-kadang si forward itu hanya bawa barang Anda sampai di pelabuhan aja. Jadi di gudang mereka, nanti Anda yang ambil ke gudang mereka. Tapi kalau satu daerah dengan pelabuhan atau gudangnya forwarder, mereka akan antarkan ke rumah Anda. Kalau daerahnya agak beda, ada ongkos tambahan. Misalnya masuknya Tanjung Priuk, rumah Anda di Bogor, nah itu barangnya akan diantarkan langsung. Tapi kalau di Bandung mungkin dia akan minta biaya tambahan. Nah contohnya kira-kira kayak gitulah kawan-kawan.
dari awal harus clear masalahnya tentang pengiriman yang dari pelabuhan ke tempat tinggal Anda. Oke. Nah, ketika semua proses itu Anda sudah lalui, ya artinya orderan Anda sudah selesai. Nah, Anda sudah terima. Ketika orderan Anda sudah selesai pun, Alibaba akan memberitahukan Anda melalui email. Ini adalah pemberitahuan Alibaba ketika saya menggunakan metode pengiriman door to door service. Itu nama saya, ada alamat saya, yang ngurus pajak bea cukainya, agent shippingnya mereka. Ini ketika saya menggunakan metode, saya memilih forwarder saya sendiri. Jadi barang saya dikirim ke gudangnya forwarder saya. Anda bisa lihat itu namanya siapa, alamatnya alamat Cina. Jadi clear. Oke kawan-kawan, di sini saya langsung bawa Anda ke prakteknya, ya. Langsung ke prakteknya saja. Jadi teorinya tadi sudah, kita langsung ke prakteknya. Ini platformnya Alibaba. Ketika Anda menggunakan laptop ataupun PC, coba saya mau kasih contoh di sini. Saya mau beli earphone, bukan earphone ya, earphone. Saya pengen beli earphone. Bagaimana mencari supplier yang amanah dan terpercaya? Gitu kan? Nah, Anda bisa lihat arah mouse saya. Nah, centanglah kedua kolom yang ada di supplier types, trade assurance dan verified supplier. Jenis pemasok yang melakukan jaminan jual beli dan verified supplier. Anda bisa lihat semua pemasok yang muncul merupakan pemasok yang bertrade assurance dan terverified. Di sini Anda bisa lihat dia udah di-assess, yang nge-assess siapa Anda bisa lihat. Dia udah diverifikasi, apa yang diverifikasi nanti dikasih tahu semuanya. Anda bisa lihat dia bertrade assurance, supplier trade assurance limit itu udah 104.000 US dollar. Ketika Anda sudah melakukan ini, sekali lagi saya sampaikan kepada kalian yang ingin melakukan impor secara perorangan, yang masih newbie dan pengen ngimpor, pengen besar, gitu. Ini sudah aman, ini sudah amanah, dan ini sudah terpercaya. Selamat, Anda sudah dapat menemukan pemasok yang oke. Anda nggak ragu, Anda nggak takut. Anda tinggal scroll sana, scroll sini, cari barangnya, earphone-nya mau kayak apa. Anda mau jual lagi, Anda lakukan survei berapa harga produk tersebut di market Indonesia. Nah, itu ada tombol chat now tadi saya ini kan. Nah, ini saya mau coba untuk membeli sebuah earphone. Saya sudah sudah cari suppliernya. Ini saya udah ngobrol tadi. Saya tinggal memaparkan dan membagikannya kepada Anda. Gitu ya kawan-kawan ya. Jadi nggak susah, udah oke nih. Ketika Anda udah ketemu pemasoknya, klik pemasoknya, pilih chat now, jangan langsung order. Supaya Anda bisa bernegosiasi, berkomunikasi. Ngobrol dulu, masa kita mau beli barang nggak ngobrol dulu kan? Anda juga kalau ke mall, kalau ke pasar, pasti kan ngobrol dulu, nggak ucuk-ucuk langsung ambil barang kan? Jadi sama aja, kan kayak saya bilang tadi, sama aja metodenya. Cuma di sini pakai bahasa Inggris. Tapi ya nggak usah bingung bahasa Inggris, ada Google Translate. Tinggal translate kalau nggak tahu artinya. Yang penting pemasok itu tahu keinginan kamu. Kamu juga tahu maksudnya pemasok. Nah
Itu aja, grammar nggak perlu yang harus bagaimana gitu, nggak perlu lah. Ya, santai aja ngobrol santai. Pakai Google Translate. Nah, Anda bisa lihat detail-detailnya perusahaan tersebut. Anda klik dulu detailnya, berapa riwayatnya, melakukan pencarian supplier. Gampang susah. Ini dia maksudnya verified itu apa sih? Apa itu verified supplier? Jadi semuanya udah di assess, basicnya, company overview-nya, trading capability-nya, semuanya sudah di assess. Jadi kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. MOQ berapapun nggak usah khawatir, nggak usah, karena dia ada quality control capability-nya, ada quality control-nya. Jadi kalau kita komplain ya kita benar-benar ditanggapin, betul-betul kita ditanggapin. After sales-nya kayak apa gitu. Itu kenapa saya bilang harus supplier yang verified. Nah, kita masuk ke room chatnya Alibaba ya. Kita masuk ke room chatnya Alibaba. Teman-teman bisa perhatikan, kalaupun saya cepat tapi mudah-mudahan di cepatnya saya ini kalian bisa menangkap esensi yang saya sampaikan ya. Ketika saya ngeklik seorang pemasok itu ya biasa, halo there. Cara kita berbeda tapi maksud kita sama. Itu kawan-kawan, cara saya dan cara kamu pasti beda untuk menyapa seseorang, menyapa penjual. Tapi esensi kita sama ya, maksud dan tujuan kita sama. Nih tapi bahasa yang selalu saya tanya, aku pengen beli ini, berapa banyak MOQ kamu? Direspon 1000 pieces. Harga earphone-nya MOQ minimum jumlah pembeliannya adalah 1000 pieces. Gitu. Saya pindah dulu ke biar lebih besar, jadi nggak terlalu kecil. Teman-teman juga enak ngelihatnya, walaupun ya agak samar lah kali ini dikit ya, tapi ya ketemulah, masih terlihat lah. Ini earphone-nya 1000 pieces, harganya $0,35. 1000 pieces harganya $0,35. Ya biasalah, kita pasti nggak ada diskon nih. 1000 pieces kok masa nggak ada diskonnya, kan itu MOQ-nya gitu. Nah, terus saya bilang lah ke earphone ini mau dikirim ke Indonesia, kasih tahu dong ongkos kirimnya berapa. Ini kode pos saya. Dia nanya, do you have shipping agent in Shenzhen or Guangzhou? Saya belum bilang tapi dia udah nanya gitu. Nah, dia lagi mau cek kata ongkos kirimnya berapa. Terus aku bilang tolong dicek lah ongkos kirimnya berapa, either pakai DHL atau pakai FedEx atau pakai EMS gitu. Nah, model yang ini harganya 0,3. Nah, ini namanya buat saya sih dia upselling atau downselling lah ya, karena harganya lebih murah ya. Downselling dia. Dia kasih produk lain tapi harganya 0,3, 1000 pieces. Tetap aku nanya juga berapa sih ongkos kirimnya. Ingat tadi metode door to door service. I wait for shipping agent reply me. Artinya apa? Dia yang cari shipping agentnya. Ingat ya tadi ya, di teori itu saya jelasin door to door service menggunakan udara. Pemasoklah yang mencari agen pengirimannya, bukan kita. Di sini saya agak ngegoyang dia lagi. Saya punya rencana mau beli dalam 2 metode. Anda bisa lihat 16 kilo untuk 1000 pieces tadi. 16 kilo ya by plane lah ya. Dan juga dia bilang door to door. Artinya door to door apa? Saya nggak perlu repot ngurus bea cukai dan pajaknya. Sudah dibayarkan duluan oleh agen shipping mereka. Tapi nanti ketika barang diantar ya saya bayar, tetap saya bayar bea masuk dan pajaknya kok. Saya nanya, 1 CBM berapa?
CBM adalah satuan untuk kubikasi ya. Biasanya forwarder pakai CBM, kubik metrik. Nah, 1 CBM berapa? Ini saya arahnya mau ke menggunakan forwarder sendiri. Saya yang pilih forwardernya. Ingat tadi metode pengiriman yang kedua. Itu. Mantap ya kawan-kawan ya. Mudah-mudahan jelas lah. Dari teori tadi ini ke praktiknya nih. Door to door service kita ketemu, menggunakan forwarder sendiri pun kita ketemu. 1 CBM berapa banyak kuantitinya? 1 CBM itu sekitar 16.000 pieces, grossnya 260 kilo. Nah kalau 260 kilo kan nggak mungkin pakai pesawat ya. Nah makanya saya bilang tadi pemilihan jalur udara atau jalur laut tergantung kuantiti. Nggak mungkin 260 kilo pakai pesawat ya, harganya udah pasti meledak meletup, nggak kuat kita lagi untuk ngejualnya. Nah, jadi 1 CBM ini saya mau pakai laut. Cuman arah saya ini ke forwarder yang saya pilih dari Indonesia. Tuh, makanya saya bilang I have an agent in Guangzhou. Karena ini harga dan metode pengiriman tuh dua yang nggak bisa terpisah-pisah dia, nggak bisa kita pisahkan dia. Ini saya mau beli 1 CBM, berapa harganya dan berapa ongkos tambahan ke gudang forwarder saya? Harganya 0,32. Untuk yang 0,35 tadi, kalau 1000 0,35, 16.000 0,32. Nah untuk yang harganya 0,3, ketika 1 CBM dia turunin jadi 0,28. Harga 0,28 itu sudah termasuk ongkos pengantaran barang ke gudang forwarder kita, gitu ya. Nah di sini saya minta pembayaran, minta link payment. Ingat tadi ya metode pembayaran ya. Kita harus berikan alamat gudang forwarder kita, itu tadi saya berikan. Nah, terus dia ada ralat tuh. Sorry, kalau 1 CBM itu nggak 16.000. Tadi kan 16.000 dia bilang di atas ya. Ternyata 20.000 pieces. Ya nggak masalah lah gitu. Nanti clearkan aja di link payment. 1 CBM 20.000 pieces, menggunakan forwarder yang saya pilih. Orderannya diantarkan ke gudang forwarder saya. Jangan lupa memberikan alamat forwarder kita yang di Cina kepada pemasok. Ini dia sudah kasih link paymentnya. Ketika dia sudah buat link payment, akan ada waiting for payment. Nah, kita tinggal klik aja itu link yang dia kasih itu. Kita tinggal klik, ya arahkanlah Anda mau pakai metode yang mana. Kan di sini juga jelas dibuat. Di sini akan jelas dibuat kok. Harganya berapa? Shippingnya pakai apa? Nah, ini dia, Anda klik link yang diberikannya tadi, ini lari ke sini kita. Pembayaran menggunakan kredit atau debit card. Nah, order amount-nya 6.160. Fee-nya ada juga. Kalau pakai wire transfer, transaksi fee-nya ada juga. Nah, jadi metode apapun yang kita pakai ada transaksi fee-nya. Nah, ini kalau Anda pakai wire transfer, view account information. Nah, ini yang Anda kasih lihat, ini yang Anda tunjukkan ke teller bank Anda. Anda tinggal ikutin aja instruksinya di sini. Ini account informasinya.
Nyaman ya kawan-kawan ya, udah nggak ragu lagi ya, udah nggak merasa takut-takut lagi ya ketika udah selesai menyaksikan video saya ini. Ini remarks yang saya bilang tadi, remarks tersebut harus kita input di slip storannya. Harus kita input, jangan sampai nggak kita input. Mantap ya, oke. Orderan dengan menggunakan forwarder yang kita pilih, ini sudah saya berikan contohnya. Anda tinggal elaborasi sendiri lah nanti itu. Elaborasi sendiri, ngobrol, cari forwardernya, ngobrol-ngobrol. Dapat forwardernya, cari supplier yang amanah, ngobrol-ngobrol sampai Anda menemukan sampai Anda mendapatkan link pembayaran seperti ini. Kemudian saya ingin memberikan contoh door-to-door service. Ini door-to-door service, langsung pemasoknya yang mengantarkan barang ke tempat saya. Ini saya pengen coba beli magnetic iPhone case. Ngobrol seperti biasa. Lihat suppliernya verified dan bertrade assurance. Kenapa trade assurance ya? Ini purchase with convenience, security and extended support. Convenient, nyaman, pembayaran aman. Tinggal cari aja yang bertrade assurance dan terverified. Saya mau beli magnetic iPhone case. How much your MOQ for each model? Tetap saya selalu bertanya, berapa MOQ-nya? Dia kasih MOQ-nya 200 pieces, send to Indonesia. Dia tanya modelnya, saya jawab aja modelnya XS Max dan iPhone 11. Send to Indonesia. Do you need retail packing? Ya, karena kita mau jual lagi harus pakai retail packing lah ya. Jadi biar tinggal jual kita. Dia kasih gambar. Oke, cocok, cakep. Dah, bungkus. Final price-nya 200 pieces 2,6 with retail packing. 200 pieces harganya 2,6. Candain aja 2,6 udah sama shipping cost. Nah, ya pasti enggak lah ya kan. Tapi ya itu tadi gunanya kita bernegosiasi, mengakrabkan diri. A freight forwarder told me bla bla bla. Carilah dulu lah. Nah, pokoknya bisa sampai ke rumah saya. IMS kek, DHL kek, shipping door to door. I will check again. Dia cari
Akhirnya dia nemu DHL, ongkos kirimnya berapa? 30,7 kilo nih total beratnya. Jadi dinaikin ke 31 kilo kan. Ya udahlah, berapa sih ongkos kirimnya? Gitu. Dia kasih lagi suggest. Nah, ini kan ngobrol kita kan, dia kasih suggest apa yang memungkinkan kita dibantu biar murah sekian begini ya. Ini kan dia kasih nih 190 pieces saja biar murah, ongkosnya $130. 190 pieces harganya 2,6 dengan retail packaging, totalnya 190 kali 2,6 ditambah $130 ongkos kirim, ditambah 12,5 transaksi fee-nya Alibaba. Jadi totalnya semua $636,5 dengan menggunakan metode pengiriman door to door service pakai DHL. Gitu ya kawan-kawan ya. Nanti waktu DHL nganterin barang ini ke rumah saya pasti bayar bea masuk dan pajaknya. Karena mereka cuma menalangi saja, bukan membayari. Give me the link payment. Nah, selalu saya minta link payment di Trade Assurance. Ini email saya. Clear kawan-kawan? Clear. Dia nanti akan kasih link paymentnya seperti contoh yang kasus di saya menggunakan forwarder sendiri. Ikutin instruksinya, pilih metode pembayaran yang Anda ingin lakukan, maka transaksi Anda selesai. Dan Anda hanya tinggal menunggu barang Anda sampai di rumah. Tidak lebih, tidak kurang, hanya itu yang Anda lakukan jika Anda ingin mengimpor barang secara perorangan. Kita kasih tahu alamat kita yang lengkap, nomor telepon kita untuk dia input di link payment tersebut. Kita harus kasih tahu alamat lengkap kita lah. Karena door to door service kan, barang sampai di rumah. Nomor teleponnya kita kasih tahu supaya pihak pengiriman bisa menghubungi kita. Oke, clear. Nah, untuk selanjutnya adalah ini hanya obrolan-obrolan bagaimana kita bernegosiasi lanjutan kepada supplier kita. Jadi udah bukan bagian yang substansi lagi. Yang substansi sudah saya jelaskan. Carilah suppliermu yang verified dan trade assurance. Yang kedua, negosiasikanlah pengirimanmu menggunakan door to door service kah atau menggunakan forwarder yang Anda pilih sendiri kah. Kemudian bagaimana membayar baranganmu. Kemudian bagaimana cara membayar orderanmu. Mintalah link payment kepada penjualmu untuk membuat link pembayaran di trade assurance-nya Alibaba. Jangan lakukan pembayaran di luar itu. Bagaimana kamu menghitung bea masuk dan pajaknya pun sudah saya jelaskan dengan lengkap. Nah, harapan saya setelah Anda selesai melihat video ini, Anda lakukan importasi barang sudah tidak ragu, sudah paham alurnya seperti apa, alurnya bagaimana. Dari rumah Anda bisa melakukan semuanya tanpa buang-buang banyak duit, tanpa buang-buang banyak tenaga. Oke? Nah, kalau kamu sudah berhasil nanti melakukan importasi barang, tolong tinggalkan komentar
apakah video ini bermanfaat buat kamu atau tidak. Saya pengen tahu feedback dari teman-teman ketika selesai menyaksikan video ini. Seperti apa feedbacknya, saya pengen tahu. Masukan juga buat saya, ada yang kurang kah? Apa yang harus saya perbaiki? Itu ya kawan-kawan ya. Sampai di sini materi impor perorangan yang bisa saya berikan. Ini adalah 100% murni pengalaman saya, tidak menggunakan pengalaman orang lain. Ini saya yang melakukannya sendirian. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian sehat selalu. Tuhan memberkati.